saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, apa maksudnya Tuhan mengatakan siapa malu mengakui aku? Nanti sebentar saya akan uraikan dengan baik kepada saudara sekalian. Dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan memberkati pikiran dan hati dan telinga para pemirsa, seluruh warga jemaat kami Tuhan yang menyaksikan program ini, supaya kami semua Tuhan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi bagi nama-Mu, dan tidak ada seorang pun yang malu mengakui Tuhan di hadapan orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini, saudara pemirsa sekalian, dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 8 ayat 38. Markus 8 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat kudus. Amin. Saudara pemirsa, ya, mungkin saudara berpikir ini firman Tuhan berarti saudara malu mengaku Yesus ketika sudah ditodong dengan senjata api atau sudah dipegang pedang untuk memancung engkau. Bukan. Pada zaman damai sekarang ini terjadi apa?
kalian kan tidak mau diomongkan atau disindir sama teman-teman yang tidak seiman. Maka waktu makan, mereka masih angkat tangan begini, tetapi engkau kena malu, karena itu engkau langsung hap saja makan. Itu sifat seperti itu baik. Itu namanya tidak mengakui Tuhan. Mengapa? Dalam hal kecil saja engkau sudah tidak berani berdoa. Nah, karena engkau pernah punya pengalaman ketika engkau bersama dengan teman-teman dan kemudian engkau berdoa, Tuhan, terima kasih untuk makanan minum ini jadi kekuatan baru bagi tubuhku. Kuduskan, sucikan, mari makan bersama dengan hamba dalam nama Yesus. Amin. Apa yang terjadi saudara sekalian? Habis itu teman-teman mulai bilang, itu Samuel Jalil itu sudah mau jadi pendeta ya. Maka pengalaman yang traumatis itu membuat engkau kemudian tidak mau berdoa lagi di depan umum. Padahal engkau bekerja di satu perusahaan yang di depannya itu banyak warung-warung makan. Karena mereka buka warung makan itu supaya pekerja itu buruh-buruh itu bisa makan ke depan. Jalan hanya sedikit sudah ada warung-warung yang banyak di situ. Tinggal pilih saja makanan apa. Dan mulai waktu itu engkau tidak pernah berani berdoa lagi. Ini yang paling sederhana mengakui Tuhan. Tentu kita tidak juga arogan saudara sekalian. Kemudian kalau kita mau berdoa, maaf ya saudara-saudara sekalian, mari kita masing-masing undukkan kepala kita dan kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya itu mah keterlaluan ya. Tapi kenapa tundukkan kepala kita dan kita berdoa dengan suara yang lembut, Tuhan terima kasih untuk makanan minuman ini. Siapa yang menghina saudara sekalian? Jangan disamaratakan dong semua orang. Bahkan saya mendengar banyak orang yang kemudian menghormati orang-orang yang seperti itu. Aduh, kayaknya dia sehari-hari sederhana loh. Tapi lihat tengah-tengah kita dia berdoa sesuai dengan imannya. Bahkan dipuji orang sekalian. Nah, begitu juga dalam hal yang lain, dalam hal pergaulan sehari-hari. Kita sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah berhenti merokok, sudah berhenti minum minuman keras. Kemudian ketemu kawan lama. Mereka sedang nongkrong di warung, mereka katakan, "Hei Samuel Jalil, mampir sebentar lah." Masa begitu dengan kawan lama? Dululah kita di situ. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini minumlah sedikit. Ini saya masih ada sisa ini bir lagi di sini 1 kaleng. Minumlah. Kan tidak sampai mabuk kan? Ya. Kita minum sampai habis 1 kaleng, kemudian Mbak, tolong tambah lagi itu bir berapa kaleng lagi. Ini ada kawan lama baru datang. Habis loh. Begitu juga. Habis minum mereka bilang, kamu masih perokok dulu kayak dulu? Saya sudah berhenti merokok. Pendeta nih maka kita ambil rokok dan isap lagi. Itu salah satu yang menunjukkan bahwa kita menyangkal Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1, saudara sekalian, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita berjalan bersama dengan mereka, tadi seperti saya katakan tadi, berdiri bersama dengan mereka, duduk di warung bersama dengan mereka, istilahnya sih ngopi bareng gitu loh. Nah, tapi sesudah itu, sudah kopi kental kita minum, datanglah yang berbusa-busa itu. Habis. Jadi menyangkal Tuhan, tidak mengakui nama Tuhan itu belum tentu itu karena kita ditodongkan senjata. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, rasa malu kita mengalahkan iman kita. Tidak boleh seperti itu.
Orang percaya harus punya pendirian dan teguh. Diejeklah, udah menjadi pendeta nih ya. Mudah-mudahan kita bilang begitu. Doakan saja. Siapa tahu memang engkau menjadi pendeta karena ejekan teman-temanmu tadi. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menggunakan orang untuk menguji kita. Ya. Jadi percayalah kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, kita akan sampai kepada ini Mazmur pasal 1 tadi. Kita tidak akan mau berjalan, tidak akan mau berdiri, tidak akan mau duduk bersama-sama dengan orang fasik atau orang yang menjatuhkan imanmu. Oleh sebab itu, hari ini saya menolong kita semua. Kalau saya mau diberkati, tolong dong. Itu kalau engkau sudah menyangkal nama Yesus seperti itu dan tidak berani terang-terangan sebagai orang percaya, maka engkau seperti sudah menutup pintu berkat kepadamu. Ingat itu, sehingga berkat Tuhan jatuh ke atas tutupnya itu, dan engkau tidak pernah puas akan hidupmu. Pulang ke rumah, pukul kepala. Kok bodoh sekali saya tadi ya, mau ikut-ikutan teman, minum minuman keras lagi dan merokok lagi. Tidak bisa selesai dengan ketok kepala begini. Malah kita bisa sakit kepala atau terganggu otak kita. Tetapi kalau sudah berani berdiri teguh, menjadi saksi bagi nama Yesus, apapun yang terjadi, itu yang akan membuat engkau dari kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, sampai kepada puncak kemenangan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sekarang. Tuhan, tolong kami untuk menjadi saksi bagi nama Yesus, mulai dari hal-hal yang paling sederhana dan tidak pernah takut diintimidasi oleh iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.